Shalom, hai semuanya anak-anak ibu, apa kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan masih diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari kedua kita merayakan Pekan Bina Iman. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang asal-usul telur Paskah dan makna religius dari telur Paskah. Telur Paskah merupakan tradisi di kaum Indo-Eropa yang merupakan simbol dari musim semi. Pada masa silam, di Persia juga merayakan musim semi dengan membagi-bagikan telur, yang menandakan juga itu adalah tahun baru bagi mereka. Pada abad kekristenan, tradisi ini sulit untuk dihapuskan karena hari Paskah itu sendiri bertepatan dengan awal musim semi. Nah, perayaan musim semi itu dirayakan dengan meriah dan penuh dengan kegembiraan karena meninggalkan musim dingin. Tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga mulai bermekaran dan suasana keceriaan itu adalah momen yang tepat untuk membagi-bagikan hadiah. Lalu membagi-bagikan telur pada akhirnya diterima oleh gereja untuk merayakan musim semi dan juga merayakan hari Paskah. Dan kebetulan telur itu memberikan sebuah gambaran ataupun simbol kehidupan yang baru. Nah, demikian asal-usul dari telur Paskah, dan berikut adalah makna religius dari telur Paskah. Selamat pagi. Nah, sekarang Miss Riris akan menjelaskan apa hubungan telur Paskah dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kamu tahu, setiap kita merayakan Paskah pasti identik dengan telur Paskah. Nah, Miss, apa hubungannya telur Paskah dengan Paskah itu sendiri? Nah, telur Paskah ini itu adalah sebagai pengingat bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu cerminan bahwa telur Paskah membawa kabar baik. Jadi kalau misalnya kita pegang telur Paskah, kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, dia telah menang mengalahkan maut. 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan telah bangkit mengalahkan maut dan menjadi pemenang atas semua asal mula dosa menurut Alkitab. Sehingga dengan demikian maka semua umat Kristen dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan telah bangkit mengalahkan maut. Jadi ketika kamu memegang telur Paskah, kamu menghias telur Paskah dengan indah, dengan pewarna kamu, dengan kertas-kertas origami kamu. Nah, itu sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus itulah bangkit mengalahkan maut. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kalian memaknai telur Paskah itu atau Paskah itu sendiri bagaimana? Jadi anak-anak ibu sudah paham artinya bahwa telur Paskah itu adalah pembawa kabar baik bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi di situ kamu sudah paham kalau setiap kita memperingati, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut, dan kita patut bersukacita dan bersyukur untuk hal tersebut. Terima kasih. Hidup baru. Makna telur Paskah juga dapat berupa hidup yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus berikan melalui penyalibannya, di mana umat Kristen memperoleh berkat dan kasih karunia berupa hidup yang baru di dalam Tuhan. Umat Kristen tidak dikuasai lagi oleh dosa, tetapi telah dimenangkan oleh kasih dari Allah itu sendiri. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pengorbanan yang membahagiakan, itulah telur yang melambangkan pula pengorbanan banyak hal, mulai dari kelahiran yang muncul dari telur tersebut yang membutuhkan pengorbanan untuk dapat menetaskan dan melalui berbagai proses sebelum mendapatkan kebahagiaan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semua berawal dari kisah sengsara, namun pada akhirnya karunia Roh Kudus menuntut untuk memberi
memberikan kebahagiaan, yaitu berupa kemenangan dari maut. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai tentang pengorbanan. Oke, terima kasih. Shalom. Pemulihan, yang mana telur juga melambangkan pemulihan sejati yang datang dari Allah sendiri, di mana umat Kristen yang banyak melakukan dosa dipulihkan melalui penyaliban Yesus sendiri. Pada dasarnya, telur digunakan sebagai lambang pergantian musim dingin menjadi musim semi. Demikian juga dalam Paskah merupakan anugerah masa pemulihan dari yang buruk menjadi yang hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya seluruh umat Allah bersukacita atas prinsip kasih tentang Alkitab yang diberikan Tuhan melalui semangat Paskah tersebut.